Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan kelompok saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, gangguan oksigenasi. Sebelumnya perkenalkan saya Yana Ayu Nadia Salomita dengan NIM 11300 Saya Fariza Laili Nifsya dengan NIM 11300222020. Saya Lintang Prikarim Maba dengan NIM 11300222053. Saya Dinda. Saya Razanur Amalia. Saya Dinda Rizkyatu Saada dengan NIM 11300222026. Saya Razanur Amalia Baitin dengan NIM 11300222146. Definisi oksigenasi. Apa yang dimaksud oksigenasi? Oksigenasi adalah suatu proses untuk mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2. Kebutuhan fisiologis oksigenasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Oksigenasi ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen. Sistem tubuh yang berperan dalam oksigenasi. Pernafasan atau respirasi adalah proses pertukaran gas antara individu dan lingkungan yang berfungsi untuk memperoleh O2 agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh dan mengeluarkan CO yang dihasilkan oleh sel. Saat bernafas, tubuh mengambil O2 dari lingkungan untuk kemudian diangkut ke seluruh tubuh sel-selnya. Melalui darah guna dilakukan pembakaran. Selanjutnya, sisa pembakaran berupa CO2 akan kembali diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang ke lingkungan karena tidak berguna lagi oleh tubuh. Berikutnya, ini adalah organ sistem pernapasan yang berhubungan dengan gangguan oksigenasi. Sistem pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu saluran pernapasan bagian atas yang termasuk hidung, lanjut ke faring sampai esofagus, lalu ke laring atau tenggorokan, setelah itu epiglotis. Yang kedua, saluran pernapasan bagian bawah. Ada trakea atau batang tenggorokan, setelah itu bronkus, kelanjutan dari trakea, bronkiolus, saluran percabangan, setelah bronkus, alveoli, setelah itu paru-paru. Yang ketiga yaitu proses oksigenasi. Proses oksigenasi ada 3 proses. Yang pertama ventilasi. Proses ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Pada proses ventilasi terjadi penurunan difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah. Menurunnya perfusi jaringan atau gangguan ventilasi yang dapat menurunkan konsentrasi oksigen. Yang kedua yaitu proses difusi gas. Proses difusi gas adalah proses pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru-paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luasnya permukaan paru-paru, tebalnya membran respirasi, dan adanya perbedaan tekanan dan konsentrasi oksigen. Yang ketiga yaitu proses transportasi gas. Proses transportasi gas adalah proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Dan selanjutnya yang keempat yaitu gangguan oksigenasi. Gangguan pemenuhan oksigenasi adalah kebutuhan oksigenasi dalam tubuh yang tidak terpenuhi secara optimal,
yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti faktor fisiologis, perilaku, perkembangan, dan faktor lingkungan. Dan gangguan yang terkait pemenuhan kebutuhan oksigenasi yaitu perubahan fungsi jantung dan perubahan fungsi pernafasan. Yang pertama ada perubahan fungsi jantung yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi, yaitu gangguan konduksi jantung seperti distremia atau takikardia atau bradikardia, yaitu menurunnya kardia output seperti pada pasien dekompensi cordis sehingga menimbulkan hipoksia jaringan, kerusakan fungsi katup seperti stenosis, obstruksi miokardial, iksemia. Dan yang kedua, sedangkan pada perubahan fungsi pernafasan yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi adalah hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Dan menurut diagnosa keperawatan gangguan kebutuhan oksigenasi ada 3 masalah keperawatan, yaitu yang pertama gangguan pertukaran gas, yang kedua pola nafas tidak efektif, dan yang ketiga kebersihan jalan nafas tidak efektif. Sedangkan perubahan pola pernafasan ada beberapa macam, diantaranya 1. Tachypnea, pernafasan yang memiliki frekuensi lebih dari 24 kali per menit. Bradypnea, pola pernafasan yang lambat dan kurang dari 10 kali per menit. Dyspnea, perasaan sesak dan berat saat pernafasan. Kussmaul, pola pernafasan seseorang yang cepat dan dangkal atau pendek. Siesenstokes, pernapasan yang amplitudenya awal-awal naik, turun, hingga berhenti, kemudian mulai siklus baru. Sidor, pernapasan bising yang terjadi karena penyempitan pada saluran pernapasan. 7. Paroksimal nocturnal dyspnea, sesak napas yang terjadi pada malam hari. Apnea, keadaan di mana pernapasan berhenti karena kurangnya tekanan CO2 yang diperlukan dalam darah. Ortopnea, kesulitan bernafas kecuali saat posisi duduk dan berdiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Terdapat 10 faktor. 1. Status kesehatan. 2. Lingkungan karena ketinggian, panas, dingin, dan polusi dapat mempengaruhi oksigenasi. 3. Gaya hidup. 4. Gangguan oksigenasi. 5. Analisa gas darah atau AGD. Ini merupakan pemeriksaan penting penderita sakit kritis atau seseorang yang mempunyai penyakit komplikasi. 6. Usia. 7. Luas permukaan tubuh. 8. Jenis kelamin. 9. Adanya rangsangan simpatis dan parasimpatis dari saraf otonomik. 10. Faktor fisiologis, contohnya menurun kapasitas O2 seperti pada anemia, hipovolemia sehingga tekanan darah menurun dan mengakibatkan transport O2 terganggu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan oksigenasi. Gangguan oksigenasi memiliki 4 penyebab, yaitu hiperventilasi. Gejala yang dialami pasien yaitu takikardia, nafas pendek, nyeri dada, menurunnya konsentrasi, dan disorientasi. Yang kedua yaitu hipoventilasi. Hipoventilasi terjadi ketika ventilasi alveolar pasien tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan O2 tubuh atau mengeluarkan CO2 dengan cukup. Biasanya terjadi pada atelektasis, kolaps paru. Yang ketiga yaitu hipoksia. Hipoksia yaitu kondisi seseorang yang tidak tercukupinya pemenuhan O2 dalam tubuh akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi atau meningkatnya penggunaan O2 di sel. Yang terakhir yaitu hipoksemia. Hipoksemia yaitu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan konsentrasi oksigen dalam pembuluh arteri kurang dari 50
Hipoksemia ini bisa terjadi karena kurangnya tekanan parsial O2, PaO2 atau O2 PaO2 dalam pembuluh arteri. Selanjutnya yaitu metode pemenuhan kebutuhan oksigen. Dengan tindakan memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan dengan alat bantu oksigen. Tujuan pemberian oksigen yaitu untuk meningkatkan ekspansi dada, memperbaiki status oksigenasi pasien, dan memenuhi kekurangan oksigen, membantu kelancaran metabolisme tubuh, mencegah hipoksia, menurunkan kerja jantung, menurunkan kerja paru-paru pada pasien dyspnea, untuk meningkatkan rasa nyaman dan efisiensi frekuensi napas pada penyakit paru. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.